Video ini disponsori oleh Forex IMF, salah satu broker lokal terbaik terlegalitas Bapepti yang berdiri tahun 2004 tanpa komplain dan memiliki beberapa fitur dan keunggulan menarik lainnya, seperti produk trading, layanan trading dan yang paling menarik dan paling rekomendasi buat pemula yaitu referensi trading mulai dari belajar trading, kursus online, webinar serta tersedia kamus dan e-book trading, jadi tunggu apalagi daftar sekarang juga, untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama Forex IMF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAWSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk analisa SAWSD di tanggal 17 Agustus 2023, dan hari ini bertepatan dimana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun ya. Selamat merdeka buat eh, negara kita, itu Republik Indonesia. Dan di sini kita lihat harga saat ini berada pada di area zona buy kedua ya, di mana ini kita lihat harga mengalami penurunan cukup signifikan dari 1906 ya. Dia mengalami penurunan cukup signifikan dan mencapai area zona buy kedua. Jadi untuk saat ini saya updatekan dulu ya, saya hapus semua dulu. Di sini saya tidak terlalu update signifikan ya. Di sini saya akan hapus dulu, kemudian kita masuk ke time frame 4 jam untuk memberikan tanda ya, memberikan tanda dulu sebagai acuan kita pada hari ini. Jadi untuk pertama di area ini, yang kedua kita ambil di sini, kemudian di area ini, serta di sini ya. Jadi untuk buy zona buy pertama kita bisa ambil di sini ya. Ini menjadi zona buy pertama kita di harga yang saat ini sedang berjalan ya. Untuk zona buy pertama, zona buy kedua kita bisa ambil di kisaran harga ini, dan zona buy ketiga kita ambil di range area ini ya, akan menjadi zona buy ketiga kita. Jadi untuk yang pertama di area ini ya, yang di harga saat ini sedang berjalan, karena di sini merupakan area penting juga di 1895 sampai dengan 1890 ya. Jadi range-nya cukup besar. Untuk penasarnya kita buatkan dulu penasar 1, penasar kedua, dan ini untuk penasar ketiganya ya. Sekarang kita masuk ke time frame 1 jam. Jadi untuk skenario hari ini ya, sebelum kita masuk lebih jauh, untuk skenario hari ini kalau kita lihat memiliki potensi ya, memiliki potensi untuk melakukan kenaikan di sesi Asia sampai sesi Eropa untuk menuju ke sana salah satu ya. Jadi kita tunggu nanti seperti apa perkembangan akan terbentuk ketika nanti di candle yang sedang berjalan saat ini, di candle 1 jamnya ini dia close di atas dari 1894 dan 1895, maka akan berpotensi untuk menuju ke arah zona salah satu ya. Jadi nanti ini kita akan pantau apakah memang bisa dijadikan sebagai area sell atau tidak, tapi tetap kita jadikan sebagai zona salah satu ya. Jadi sell akan dipantau nanti. Jadi poin yang harus kita perhatikan di sini, yang kedua yang berjalan saat ini ya, dia close-nya di mana, di 1894, di atas dari 1894 atau 1895 ya. Jika dia close di atas dari area itu, maka akan berpotensi untuk melakukan kenaikan menguji area zona salah satu dulu ya. Jadi dia koreksi dulu ke atas untuk melanjutkan penurunan jika memang hari ini masih terjadi tekanan untuk SAWSD sendiri ya. Jadi akan kita lihat nanti akan seperti apa yang akan terjadi. Di sini saya akan masukkan angkanya dulu. Ini untuk zona buy pertama.
harga 1895 dengan 1891 ya. Yang kedua di area 1886 dengan 1882. Zona buy ketiga di harga 1870 dengan 1866 ya. Size-nya cukup besar untuk zona buy ketiga. Untuk zona sell satunya kita ambil di 1903 dengan 1907. Zona sell kedua di harga 1918 1923. Dan zona sell ketiganya di harga 1933 sampai dengan 1938 ya. Oke, ini untuk pantauan kita hari ini. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan lihat dulu close candle 1 jam yang terbentuk saat ini ya. Apakah dia akan close di atas dari 1894 atau 1895? Maka ini akan berpotensi untuk melakukan kenaikan dulu sebagai koreksi ya, menuju ke zona sell 1. Dan jika ada nanti perlawanan atau konfirmasi candle yang terbentuk di sini, maka akan dijadikan sebagai target penurunan ya untuk menuju ke zona buy kedua. Dan ini untuk zona buy keduanya ini patut kita perhatikan nanti untuk dijadikan area buy ya, karena merupakan area penting di 1885, karena disitu merupakan area support juga dan resistance sebelumnya sudah di breakout di harga sebelumnya ya. Jadi ketika dia mencapai area zona buy kedua, maka kita akan jadikan area buy ya, area buy untuk melakukan kenaikan kembali. Dan apabila di sesi Asia sampai sesi Eropa harga melakukan penurunan ke zona buy kedua, maka kita bisa mengambil buy di area zona buy kedua ya, dengan target terjauhnya menuju ke zona sell 1 dan terdekatnya itu di kisaran area zona buy pertama kita ya, jika memang harga melakukan penurunan dulu ya. Dan target terjauhnya di zona zona sell 1. Dan apabila nanti ketika dia melakukan penurunan dan terjadi kenaikan mencapai zona buy pertama dan ada penolakan, maka kan ini akan terus berlanjut untuk melakukan penurunan ya, dengan target menuju ke zona buy ketiga. Jadi skenarionya seperti itu. Namun jika nanti ketika dia sudah melakukan kenaikan ya, melakukan kenaikan ke zona sell 1 dan melakukan penurunan kembali, dan nanti ketika terjadi penurunan dan tertahan di atas dari 1895 sampai dengan 1898, maka akan ada tanda-tanda dia akan melakukan kenaikan dengan break di atas dari zona sell 1 ya, menuju ke zona sell kedua dengan skenario seperti ini ya. Jadi ini skenario akan kita pantau nanti seperti apa yang akan terjadi di sesi Asia sampai sesi Eropa. Dan nanti kita akan pantau juga nanti seperti apa perkembangan yang akan terbentuk di close candle daily-nya ya. Dan di sini kita lihat 17 Agustus ini ada beberapa news yang akan rilis. Nanti saya akan infokan di grup Telegram untuk review newsnya. Jadi buat teman-teman semua yang belum bergabung, silahkan bergabung melalui link yang saya sediakan di deskripsi video ya. Dan untuk PMC-nya juga di sini tidak terlalu signifikan untuk hasilnya ya. Jadi harap hati-hati untuk hari ini, biasanya dia akan terjadi reaksi harga ya, reaksi harga, karena kalau tadi kita lihat di pas rilis news PMC-nya itu tidak terjadi pengaruh signifikan ya. Jadi harap hati-hati nanti di sesi Eropa sampai dengan sesi Amerika ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan analisa hari ini untuk SHUSD. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Oke, untuk indeks dolar sendiri saat ini sesuai dengan skenario ya, setelah terjadi penurunan dan mencapai area base area kuning ini, terjadi kenaikan untuk menuju ke target berikutnya ya. Dan saat ini saya akan updatekan kembali untuk skenario nya. Jadi skenario nya
berpotensi di untuk indeks dolar sendiri terjadi penurunan di sesi Asia sampai sesi Eropa, terjadi penurunan untuk koreksi ke 103.20 ya. Yang target di sini untuk kemudian jika ingin melanjutkan kenaikan, tadi akan melakukan koreksi dulu ya, dengan target tertingginya nanti di 103 sampai dengan 104 ya. Jadi targetnya nanti di sini. Untuk minimal koreksinya bisa di area ini ya. Ini untuk minimal koreksinya indeks dolar sendiri dipantau saja di 103.32. Jika masih di breakout, maka dia akan berpotensi untuk melakukan penurunan dengan target di area ini ya, sebagai area koreksinya, yaitu di area resisten yang sudah di breakout dengan pola pergerakan untuk melanjutkan kenaikan ke 104 ya, dengan target minimal di area ini di 103.60-an, sorry, 70-an ya untuk target minimalnya. Jadi seperti ini dulu untuk pantauan kita di indeks dolar. Jika nanti di sesi Eropa ya, sesi Asia sampai sesi Eropa dia break di bawah area ini, maka kan berpotensi untuk menguji 102.93 ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan rilis hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.